Kalau kita itu menyuruh anak kita untuk sekolah, maka yang punya kewajiban untuk bayar SPP dan sebagainya, harus antar jemput, harus ngasih uang bekal, itu siapa? Yang disuruh apa yang nyuruh? Yang nyuruh. Kita disuruh oleh Allah untuk menyekolahkan, mendidik anak kita, memondokkan anak kita. Berani nyuruh, berani bertanggung jawab, kan begitu. Jadi kalau kita itu mau menjalankan perintahnya Allah, rumusnya gampang. Fasholli li rabbika, sholatlah kamu. Diperintah oleh Allah, fasholli, sholatlah kamu. Ketika kita ini mau menjawab perintahnya Allah ini, seluruh yang berkaitan, piranti-piranti yang dibutuhkan untuk terlaksananya sholat, itu dicukupi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berani memerintah, berani nyukupi. Wanhar, kurbanlah kamu. Ketika kita ini mau kurban, maka Allah yang akan nyukupi. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang akan nyukupi. Jangan takut, jangan takut ya. Menyekolahkan anak, mondokkan anak, korban dan sebagainya, jangan takut. Kalau sudah tahu rumusnya, siapa yang nyuruh pasti akan mencukupi ya. Tapi orang itu yang alim itu buahnya orang-orang alim. Saya kapan hari itu ngobrol sama Ustadz, buahnya orang alim. Jadi memahami, membaca kitab itu jos, pinter. Tapi kalau disuruh ceramah itu tidak enak ya. Buahnya seperti itu. Buahnya juga penceramah itu, kalau ceramah itu Masya Allah luar biasa, enak Pak ya. Itu kitab kuning nih apa gitu, kok kaya mie keriting delok mana ya. Pernah saya cerita itu di pondok itu. Kalau di pondok itu kan peristiwa yang aneh-aneh itu kan buahnya amas. Akhirnya terus pakai baju takwa, songkok, terus menghadap ke kiblat, terus buka kitab kuning. Begitu bukanya itu dia tuh langsung nangis. Teman-temannya heran, wah ini pasti dapat ilmu tuh apa begini. Enggak, kok nangis? Saya bingung. Saya tuh heran, bingung. Kok bisa nulisnya itu lurus ya, rapi. Ini gimana nulisnya ini? Tulisan saya itu jelek sekali. Jadi nangisnya itu bukan karena dia itu dapat ilmu ladunik, bingung, heran, kok bisa tulisannya lurus nih. Makanya jenengan pengen kersane buka Al-Qur'an biasa langsung nangis. Jangan buka Al-Quran langsung nangis. Orang yang ada sekitarnya itu pasti aware. Ini pasti dapat hidayah dari Allah nih. Padahal bingung piye mocone ini. Wa ilmun la yu'amalu bihi. Wa ilmun lan kapindo ilmu la yu'malu kang ora den ngamalake apa bihi ilmu ya. Sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan, masa nih, kasihan. Nyari ilmu itu sudah susah, sudah dapat ilmu tidak diamalkan, masa nih, kasihan ya. Qala dawuh ba'dul udaba'i, sapa setengah wong-wong ahli tata krama, al ilmu utawi ilmu afdalu khalafi iku luweh utama-utamane tinggalan, wal amalu utawi ngamalake bihi kelawan ilmu akmalu syarafin iku luweh sempurnane kemuliaan ya. Dawe udaba ya, ulama sing ahli tata krama, warisan termahal itu adalah warisan yang paling bagus itu adalah warisan ilmu ya. Makanya Kanjeng Nabi itu dawuh
aku meninggal tidak meninggalkan uang, harta kekayaan, tapi aku meninggalkan ilmu. Ya. Ini bagi kita itu sebagai orang tua, yaitu ya, sebagai orang ulama-ulama dulu, Pak. Ini kita, ini apa namanya, kitab Nashihul Hibab ini yang ngarang Imam Nawawi Al-Bantani, nyarai Syekh Ibn Hajar. Ya. Niki sekian ratus tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Ini peninggalan dari beliau. Peninggalan yang paling bagus itu adalah ilmu. Ya. Terus ulama dulu itu modelnya itu begini, Pak. Ulama dulu itu semakin seneng, semakin bahagia kalau ilmunya, kitabnya itu semakin dikenal, semakin disebarkan, semakin banyak yang memiliki, itu semakin senang. Difotokopi, dicetak ulang dan sebagainya, itu semakin senang. Itu ulama dulu. Kalau ulama sekarang, Pak, orang sekarang itu kalau punya hasil karya, itu kalau sampai di di fotokopi dan sebagainya, itu kena pasal loh, Pak. Itu pidana loh itu. Makanya ada namanya hak cipta. Jadi kalau orang sekarang itu kalau punya hasil karya itu dipatenkan, didaftarkan, terus akhirnya ada namanya hak cipta. Itu kalau sampai dicetak tanpa ada izin, itu kena denda. Mengarang lagu dipatenkan, harus sampai punya hak cipta. Kalau tidak dipatenkan itu tidak bisa nuntut. Ya. Nah, kalau ulama dulu itu tidak ada hak paten, itu tidak ada. Semakin banyak orang yang menyebarkan, semakin banyak yang memfotokopi, mencetak, semakin senang. Kenapa? Karena itu adalah tinggalan saya, itulah jariah saya. Jadi kalau kenal yang namanya kitab kitab Nahwu namanya Jurumiyah. Setelah ngarang kita, ya Allah, kalau memang karangan saya itu ikhlas, saya ngarang ini karena untuk mencari ridhamu, sampaikan kepada manusia. Tapi kalau enggak, ya Allah, jangan hancurkan kertas itu ya sudah dikarang itu karangan kitab itu, terus dibuang di laut, dibuang ke air, dijatuhkan ke air. Logikanya kan kertas kena air kan hancur ya, kertas. Iya, kalau tulisannya itu berada di plastik dan sebagainya, di kayu atau di di kaca dan sebagainya, di besi. Ini kertas. Ya Allah, kalau memang saya ngarang kitab ini hanya ingin mencari ridhamu, ikhlas karena engkau, sampaikan kepada manusia. Tapi kalau tidak, hancurkan. Ternyata apa? Ditemu, ada yang menemukan. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia, sampai ke tanah Jawa, sampai ke tangan saya. Saya mempelajari kitab pertama kali itu saya ngaji Nahwu itu, sorokan itu kitab Jurumiyah dengan cara seperti itu. Ya, itu warisan ilmu. Jadi ada modelnya ulama itu ngetes ikhlas tidak ikhlas itu dengan cara seperti itu. Ya. Makanya jenengan kalau pengen ngetes ya gampang, cemplung nih mau nih. Apa yang jenengan jangan cemplung nih segoro nih. Hancur apa ndak hilang nawon boten ya. Di kesempatan lain kan yang ada orang itu punya utang. Ya, punya utang, tanggal sekian, bulan sekian saya akan bayar. Ya. Pada waktunya mendekati jatuh tempo itu, dia itu memperkirakan tidak bisa nyampe, tidak bisa mengantarkan uang yang mau dipakai untuk bayar utang. Bingung gimana ini, uangnya sudah ada tapi tidak bisa, tidak ada waktu. Akhirnya nyari kayu, dilobangi, terus uang itu dimasukkan, dikasih surat, ini dari saya untuk bayar utang kepada si fulan, teman saya si fulan ngutangi saya sekian, dikasih keterangan. Ya Allah, sampaikan ini niat saya, niat bayar utang kepada si fulan, sampaikan ya Allah. Kalau ini tidak nyampe, nanti kalau ada kesempatan saya akan
mencari teman saya yang ngutangi, saya akan bayar utang lagi. Ya. Jarak sekian bulan kemudian datang ini orang yang utang ini, ngobrol panjang lebar, sepurane, mohon maaf saya tidak bisa datang pada tanggal yang saya janjikan. Ya. Saya kesini niat untuk bayar utang. Loh, utangnya sampean kan sudah dibayar. Loh, kapan? Loh, sampean kan sudah bayar utang. Sampean kan sudah ngirim uang itu. Maksudnya diceritakan. Ternyata dia itu tempatnya itu tidak di pinggir laut. Tiba-tiba dia itu pengen main ke pinggir laut, terus di pinggir laut itu akhirnya dia itu menemukan kayu. Dibawa pulanglah kayu itu. Mau dipakai kayu bakar, dibelah. Ternyata begitu dibelah, ternyata di dalamnya itu ada uang dan ada surat. Yeah. Ternyata itu kalau sekarang kan transfer, makanya kan tidak ada alasannya, tidak punya waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada. Ya. Nomor rekeningnya sudah. Ayo, alasan apa coba? Mohon maaf saya tidak bisa datang, saya masih sibuk. Apa kalau sekarang? Tidak ada alasannya. Ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada transfer itu, kalau sekarang ada. Segitunya loh, kejujurannya orang itu, keikhlasannya orang itu. Ternyata apa? Disampaikan oleh Allah. Ya. Nah, ini bagi kita, mari kita wariskan ilmu bagi generasi kita. Kalau jenengan punya ilmu, ya sampaikan, ngajari alif ba ta, ngajari Al-Quran. Ya. Kalau memang tidak bisa, Pak, karena balik lagi, tidak semuanya orang itu punya punya bagian mulang, tidak punya bagian untuk mengajar. Caranya bagaimana? Kalau ada TPG madrasah membutuhkan biaya, jangan bantu, ya. 10.000, 5.000. Berarti jenengan itu mewariskan, cara tidak langsung mewariskan ilmu untuk generasi Islam. Kalau sampai di antara murid TPG itu terus nantinya itu ada yang jadi ustadz, jadi ulama, jenengan ikut andil menjadikan dia menjadi orang hebat. Modalnya cuma 10.000. Ya. Jangan sampai, Pak, jangan sampai ngajak ini anak SPP tidak pernah bayar, ini keruwet nih, guys. Ya. Warisan ilmu, bagi kita ke anak-anak, mumpung kita itu masih punya tenaga, masih muda, sekolahkan, didik anak kita sekuatnya. Jangan sampai anak kita itu lebih bodoh dibandingkan dengan kita. Orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang orang tuanya itu tidak lulus SD tapi bisa menyekolahkan anak sampai menjadi sarjana, sampai S3 dan sebagainya. Itu orang tua yang luar biasa. Warisannya adalah ilmu. Yang diwariskan itu adalah ilmu. Ya. Makanya dipondokkan, disekolahkan, ya. Dikuliahkan dan seterusnya. Jangan khawatir, jangan takut tidak bisa membiayai. Allah yang jamin. Kalau kita itu mendidik anak, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Rumusnya, kalau kita itu menyuruh anak kita untuk sekolah, maka yang punya kewajiban untuk bayar SPP dan sebagainya, harus antar jemput, harus ngasih uang bekal, itu siapa? Yang disuruh apa yang nyuruh? Yang nyuruh. Kita disuruh oleh Allah untuk menyekolahkan, mendidik anak kita, memondokkan anak kita. Berani nyuruh, berani bertanggung jawab, kan begitu. Jadi kalau kita itu mau menjalankan perintahnya Allah, rumusnya gampang. Fasholli li rabbika, sholatlah kamu, diperintah oleh Allah, fasholli, sholatlah kamu. Ketika kita ini mau menjawab perintahnya Allah, ini seluruh yang berkaitan, piranti-piranti yang dibutuhkan untuk terlaksananya sholat itu dicukupi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berani memerintah, berani nyukupi. Wanhar, kurbanlah kamu. Ketika kita ini mau kurban, maka Allah yang akan nyukupi. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang akan nyukupi. Jangan takut, jangan takut. Ya. Menyekolahkan anak, mondokkan anak, kurban dan sebagainya. Nah, jangan takut. Kalau sudah tahu rumusnya, siapa yang nyuruh pasti akan
mencukupi. Ya. Pun mudah-mudahan diberikan kemanfaatan, bisa mengamalkan, diberikan husnul khatimah di barakati surat Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.